kondisi kejiwaan seseorang yang dapat dikategorikan orang yang bertakwa, sehingga orang bertakwa itu juga digoda oleh iblis, oleh setan ya. Tapi cara setan menggoda itu, posisi setan dengan yang akan digoda itu, karena dia sudah termasuk orang yang takwa, jadi jaraknya jauh ya. Setan itu strateginya ada 5 macam ya. Tapi terhadap orang takwa dia tidak bisa dekat. Mari kita lihat, perhatikan bagaimana kondisi kejiwaan orang yang takwa itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-A'raf ayat 196. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran. Dia melindungi orang-orang saleh. Ya. Jadi harus punya keyakinan seperti itu. Inna wali Allah, inna wali Allahul ladzi nazzalal kitab. Sesungguhnya pelindung penolongku adalah Allah yang menurunkan kitab Al-Quran ya. Wa huwa yatawallas shalihin. Dia melindungi orang-orang yang saleh ya. Ini suatu sikap yang harus kita tanamkan dalam hati, bahwa Allah lah pelindung kita ya. Ini lebih ke arah nuansaku ya, bukan kami. Inna wali Allah alladzi nazzalal kitab, yang telah menurunkan Al-Quran. Wa huwa yatawallas shalihin, dan dia melindungi orang-orang yang saleh. Dan berhala-berhala yang kamu seru selain Allah tidaklah sanggup menolongmu, bahkan tidak dapat menolong diri sendiri. Berhala dalam pengertian segala hal yang berkenaan selain Allah Subhanahu wa taala, jangan biasakan ya. Jangan biasakan kita melihatnya besar. Oleh sebab itu di dalam tauhid ini, berkenaan dengan tauhid. Jadi kalau kita misalnya minta bantu seseorang, sebelum kita minta bantu ke seseorang itu, maka mintalah dulu tolong kepada Allah, gitu kan? Sehingga yang lain-lain itu jadi kecil. Sebenarnya itu sebagai perantara. Itu yang dimaksud ayat ini ya. Dan berhala-berhala yang kamu seru selain Allah
tidaklah sanggup menolongmu, bahkan tidak dapat menolong diri sendiri. Nah, itu di dalam praktiknya seperti itu. Kalau kita mau ke dokter, mau berobat ke dokter, mintalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala supaya sehat. Mudah-mudahan dokter bisa membuat diagnosa yang tepat, ya, sehingga kita bisa sembuh, ya. Walladzina yad'una min dunihi, berhala-berhala yang kamu sembah seru selain Allah, selain Dia, la yastati'una nasrakum, dia tidak akan mampu menolong kalian, wala anfusahum yansurun, malah tidak bisa menolong dirinya sendiri. Dan jika kamu menyeru mereka berhala-berhala untuk memberi petunjuk, mereka tidak dapat mendengar, dan kamu lihat mereka memandangmu padahal mereka tidak melihat. Ini suatu peringatan, suatu untuk mengingatkan, ini masalah tauhid, ya. Wa in tad'uhum ilal huda la yasma'u, dan jika kamu menyeru, meminta berhala-berhala itu petunjuk, la yasma'u, mereka tidak mendengar. Wa tarahum yanzurun, dan kamu melihat mereka memandang. Kalau kita lihat berhala itu kan ada mata, kita lihat dia seolah-olah memandang kita. Nah, gitu ya. Ilaika wa hum la yunsirun, mereka padahal mereka tidak dapat melihat. Jadi bagian 3 ayat ini mengenai tauhid, ya. Kemudian kita lanjut dengan ayat 199. Khuzil afwa, beri maaflah. Nah, ini mengandung sifat pribadi kita, pemaaf, gitu ya. Khuzil afwa wa'mur bil urf, dan suruhlah melakukan kebaikan. Jadi kita memaafkan orang, ya, kemudian kita menyuruh orang berbuat baik. Ini sifat kita, ya. Wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Kalau orang bodoh kan sering mengganggu, ya, mengganggu jalannya apa yang kita rencanakan. Karena kebodohan itu membuat seseorang tidak tahu dia apa yang harus dilakukan, dan orang bodoh itu sudah sepantasnya kita kasihani. Dia nggak tahu apa-apa, dia mungkin di dalam dirinya itu dipengaruhi setan. Nah, jadi kita yang mengerti itu yang harus paham, ya. Wa imma yanzaghannak, dan jika setan mengganggumu, wa imma yanzaghannaka minasyaiton, jika setan akan mengganggumu, nazghun fasta'iz billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Makanya kalau kita terganggu setan, gejala-gejala kita dipengaruhi setan, kita ucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim, ya, pakai tauz. Innahu sami'un alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan mengetahui. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaiton, sesungguhnya
orang-orang yang bertakwa, idza massahum ta'ifum minasyaiton, apabila mereka digoda oleh syaitan, ya, pikirannya masuk. Jadi syaitan melalui pikiran. Kalau orang-orang yang bertakwa itu melalui pikirannya. Setan itu mempengaruhi pikiran. Jadi setan itu tidak bisa bagi orang-orang takwa itu segera bertindak. Misal ya, sederhana saja. Kalau kita jalan, kebetulan ketemu uang banyak, katakanlah segepok gitu, ya. Setan tidak bisa mempengaruhi orang yang takwa segera mengambil uang itu, ya, segera ambil, disumpetin, terus diamankan, ya. Tidak bisa, karena dia akan mempengaruhi pikirannya, ya. Pikiran itulah yang merupakan jalan setan yang mengganggu orang yang bertakwa. Massahum ta'ifum minasyaiton tadzakkaru fa idahum mubsirun. Mereka ingat kepada Allah. Jadi begitu ada niat jahat, dipengaruhi pikiran kita, pasti ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idahum mubsirun. Lalu segera mereka sadar, ini salah, ya. Insyaallah kita menjadi orang-orang seperti itu, ya. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayb. Dan saudara-saudara mereka, orang kafir, orang macam-macam lah, ya, tentu akan mempengaruhi. Ini termasuk rombongan setan juga, ya. Mereka membantu setan-setan. Jadi itulah yang dinamakan setan manusia. Ya, kita selalu berdoa, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Dari bisikan-bisikan setan, jin, ya, dengan manusia yang jadi setan. Bedanya manusia jadi setan itu kalau dia melakukan kesalahan-kesalahan itu ditunjukkan. Kalau manusia berdosa itu malu, ya. Kalau orang setan dia tunjukkan, tidak malu-malu dia. Itu setan. Summa la yuqsiru. Kemudian mereka tidak dapat menyesatkan. Wa idza lam ta'tihim bi ayah, dan jika sebenarnya Allah itu bicara kepada Nabi Muhammad, ya. Dia bicara itu kepada Nabi Muhammad, ya. Berarti kalau kita lihat ayat itu dia bicara kepada Nabi Muhammad, berarti ilmunya ini berat, masih berat untuk kita. Kalau kum itu langsung pada kita, ya. Kalau kepada Nabi itu suatu prolog bahwa itu agak berat bagi kita, gitu, ya. Dan apabila engkau Muhammad tidak membacakan sesuatu ayat kepada mereka, mereka berkata, mengapa tidak engkau buat sendiri ayat itu? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan Tuhanku. Al-Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini untuk kita ini. Selanjutnya. Dan apabila dibacakan Al-Quran,
maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Mudah-mudahan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini, mudah-mudahan kita dapat rahmat itu berkenaan dengan Quran, kita menjadi semangat untuk belajar Quran, semangat untuk mengkaji Al-Quran, semangat untuk mendengarkan orang mengkaji Al-Quran, semangat bagaimana melaksanakan Al-Quran, semangat untuk menyampaikan Al-Quran gitu. Samping itu mungkin rahmat Allah sekalian mungkin rezeki kita nambah ya, supaya jangan banyak pikiran, sehat kita ya, diberi kekuatan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sehat, bersemangat ya. Itu wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira di situ saja cukup, nanti kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.